strategi bersaing itu dan apa aja kekuatan-kekuatan yang dapat membentuk strategi bersaing perusahaan, dan apa saja strategi yang digunakan untuk mencapai keunggulan bersaing itu. Nah, dengan kita mengetahui itu, kita dapat memahami makna strategi bersaing, menambah wawasan atau pengetahuan tentang strategi bersaing, mampu menerapkan strategi bersaing dalam dunia usaha. Yang pertama ada pengertian strategi persaingan. Nah, apa sih strategi persaingan itu? Strategi persaingan merupakan pencarian akan posisi bersaing yang menguntungkan di dalam suatu industri, yang merupakan arena fundamental tempat strategi persaingan merupakan pencarian akan posisi persaingan terjadi. Yang kedua ada keunggulan kompetitif menurut ahli. Di sini ada dua ahli yang mengemukakan keunggulan kompetitif. Yang pertama ada David 2006 menyatakan definisi keunggulan kompetitif merupakan kumpulan strategi untuk menentukan keunggulan suatu perusahaan dari persaingan di antara perusahaan lain. Yang kedua dikemukakan oleh Porter pada 1994. Keunggulan kompetitif pada dasarnya berkembang dari nilai yang mampu diciptakan oleh sebuah perusahaan untuk pembeliannya yang melebihi biaya perusahaan dalam menciptakannya. Ada 5 kekuatan persaingan yang dapat membentuk strategi bersaing. Yang pertama ada ancaman pendatang baru. Yang kedua ada kekuatan tawar-menawar. Yang ketiga ada ancaman produk pengganti. Yang keempat ada kekuatan tawar-menawar pembeli. Yang kelima ada persaingan kompetitif di antara anggota industri. Nah, di sini ada jenis-jenis strategi kompetitif. Strategi kompetitif generik adalah positioning dalam menentukan apakah keunggulan perusahaan di atas atau di bawah rata-rata industri. Dalam analisisnya tentang strategi bersaing atau kompetitif strategi atau disebut juga Porter's Five Forces. Suatu perusahaan, Michael Porter mendefinisikan 3 jenis strategi generik, yaitu keunggulan biaya atau sales leadership. Yang kedua ada perbedaan produk atau differentiation dan fokus. Strategi biaya atau rendah yang dimaksud dengan sales leadership. Yang kedua ada strategi perbedaan produk atau differentiation. Yang ketiga ada strategi fokus atau focus. Nah, selain 3 strategi yang telah dikemukakan oleh Michael Porter di atas, terdapat tiga strategi dasar kompetitif lain yang juga dapat diterapkan. Yang pertama ada strategi inovasi. Strategi inovasi dilakukan oleh perusahaan dengan menemukan cara khusus dalam berbisnis, yaitu dengan menyediakan produk atau jasa inovasi terbaru yang belum dilakukan pesaing-pesaingnya. Yang kedua ada strategi aliansi. Strategi aliansi dilakukan oleh perusahaan dengan membuat hubungan kerjasama informasi yang menguntungkan atau information partnership dengan pemasok, perusahaan lain, dan bahkan dengan pesaing-pesaingnya. Yang ketiga ada strategi pertumbuhan. Nah, strategi pertumbuhan dilakukan perusahaan dengan mengembangkan dan mendiversifikasikan pasar. Tujuan strategi kompetitif. Strategi persaingan perusahaan merupakan upaya pencarian posisi bersaing yang menguntungkan dan bertujuan mempertahankan posisi dan kekuatan-kekuatan yang menentukan posisi perusahaan dalam persaingan bisnis. Menurut Kotler dan Gary Armstrong pada 2012 menyatakan terdapat 5 tujuan pelaksanaan strategi persaingan, yaitu membentuk suatu positioning yang tepat. Yang kedua ada mempertahankan pelanggan yang setia. Yang ketiga mendapatkan pangsa pasar baru. Yang keempat
memaksimalkan penjualan, dan yang terakhir menciptakan kinerja bisnis yang efektif. Di sini ada kunci mengembangkan strategi kompetitif. Menurut Hanger dan Whelan pada 2003 berpendapat bahwa strategi persaingan disebut juga dengan strategi bisnis, di mana berfokus pada peningkatan posisi bersaing produk dan jasa perusahaan dalam industri atau segmen pasar tertentu yang dilayani perusahaan. Sedangkan pendapat lain juga menyatakan untuk mencapai keberhasilan perusahaan perlu mengembangkan strategi persaingan, yaitu pendapat Day, George S. et al. Pada 1997 yang menyatakan bahwa untuk mengembangkan strategi bersaing ada 4 kunci yang menjadi tantangan perusahaan, yaitu yang pertama, memahami perubahan lingkungan persaingan, yang kedua, antisipasi aksi kompetitor, yang ketiga, memformulasi strategi persaingan dinamis, yang keempat, memilih alternatif strategi bersaing. Di sini saya akan membacakan contoh kasus yang kami ambil, yaitu ada Burger King versus McDonald. Dua raksasa makanan cepat saji ini udah beberapa kali saling bersinggungan lewat iklan-iklannya yang sadis. Akan tetapi Burger King lah yang paling sering terlihat melancarkan serangan. McDonald terpantau jarang banget nyindir atau ngebales sindiran Burger King. Contoh terbarunya bisa dilihat dalam video iklan Burger King yang nempelin badut ala Pennywise dan dari film IT atau It. Terlihat jelas Burger King bermaksud menjadikan badut yang jadi maskotnya McDonald atau Ronald McDonald sebagai simbol feline. Lebih terang-terangnya lagi, Burger King Jerman nggak ragu nempelin iklan nyindir McDonald di saat pemutaran film It atau IT. Iklan itu menampilkan tulisan "The moral is never trash on the cloud". Kesimpulan dari video pembelajaran ini yaitu strategi persaingan merupakan pencarian akan posisi bersaing yang menguntungkan di dalam suatu industri, yang merupakan arena fundamental tempat persaingan terjadi. Strategi persaingan bertujuan menegakkan posisi yang menguntungkan dan dapat dipertahankan terhadap kekuatan-kekuatan yang menentukan persaingan industri, yang mana pada akhirnya adalah untuk menanggulangi dan mengubah aturan itu demi kepentingan perusahaan. Berdasarkan uraian materi dalam makalah kami, dapat diketahui bahwa strategi persaingan memiliki kekuatan yang cukup besar untuk membuat suatu perusahaan menjadi lebih baik. Dengan tercapainya tujuan-tujuan strategi persaingan, maka sebuah perusahaan dapat memperbaiki kualitas sehingga dapat menguntungkan perusahaan dan mengalahkan persaingan yang ada.